Adat pesan isyarat, syarah pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum wa alaikum salam. May peace be upon you, upon you. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, istilah orang Bunian cukup dikenal di daerah Sumatera bagian tengah, terutama di Sumatera Barat, Riau dan Jambi, sebagaimana juga dikenal di Kalimantan dan daerah bagian barat Malaysia. Lalu, siapakah sebenarnya sosok orang Bunian ini yang konon katanya bisa menyembunyikan manusia? Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, menurut berita yang beredar dari mulut ke mulut, orang Bunian memiliki tempat tinggal di tempat-tempat sepi, seperti hutan, pegunungan, dan rumah-rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Di daerah Minangkabau, istilah orang Bunian sering dikaitkan dengan sebutan dewa. Namun berbeda dengan makna dewa yang diyakini oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Tapi penggambaran dewa ini lebih kepada wanita yang sangat cantik jelita, dan bukan seorang laki-laki seperti di kepercayaan lainnya. Dewa ini diyakini tinggal di hutan-hutan dan di pegunungan, dan bahkan juga di perkuburan. Diyakini bila menjelang matahari terbenam, bila tempat-tempat tertentu tercium aroma yang harum seperti kentang goreng, maka dipercaya sebagai aroma masakan dewa atau sambal dewa. Diyakini pula aroma semacam ini sebagai daya tarik bagi seseorang sehingga ia berusaha mencari sumber bau, dan akhirnya mereka pun masuk ke perangkap orang Bunian. Lalu orang yang sudah masuk perangkap ini akan dibawa ke alam mereka. Sangat sedikit dari mereka yang bisa kembali. Kalaupun bisa kembali, maka mereka akan menjadi bodoh. Keyakinan akan adanya orang Bunian atau dewa ini membuyarkan tauhid sebagian umat Islam di Minangkabau, seperti melakukan ritual-ritual tertentu agar orang yang diculik dikembalikan dengan selamat. Karena itu sahabat, sebagai umat Islam yang beragama Islam, yang meyakini kesempurnaan kabar yang dibawa oleh Rasulullah, kita mesti meninjau kembali hal-hal semacam ini dari kacamata Islam. Sahabat, terlepas dari adanya atau tidak adanya, mitos atau bukannya orang Bunian, tapi perlu untuk kita ketahui bahwa ritual-ritual yang ditunjukkan kepada selain Allah itu adalah perilaku syirik, seperti menyembelih binatang atau melepaskan ayam hitam di tempat-tempat yang dianggap sarangnya orang Bunian, agar mereka tidak mengganggu manusia atau agar mereka mengembalikan manusia yang diculiknya. Dan sahabat, perlu juga kita ketahui bahwa dalam keyakinan kita, makhluk gaib itu hanya ada malaikat dan jin. Akan tetapi, sudah dipastikan bahwa orang Bunian tidak mungkin dari kalangan malaikat. Namun, kalau benar adanya keberadaan orang Bunian, maka sudah pastilah mereka dari kalangan jin. Karena memang makhluk dari bangsa jinlah yang suka tinggal di tempat-tempat sepi, yaitu di hutan-hutan dan pegunungan atau di rumah-rumah kosong atau perkuburan. Sementara, seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran Surat An-Nas, bahwa golongan jin itu ada yang disebut dengan setan, yaitu makhluk Allah yang pembangkang. Dan sahabat, tentu kita juga tahu bahwa permusuhan setan dengan manusia sudah dimulai sejak awal manusia diciptakan. Di saat Allah
mengusir iblis, rajanya para setan dari surga lantaran tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis sangat ingin keturunan manusia juga akan menjadi penghuni neraka bersama-sama mereka. Karena itu, ia berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan Allah hingga hari kiamat. Dan dari sini dapat kita pahami jika benar keberadaan orang bunian itu benar-benar ada, karena memang ditemukan beberapa kasus manusia yang tiba-tiba hilang di suatu tempat. Bisa jadi ini adalah salah satu taktik setan untuk menyesatkan manusia. Di mana dengan kasus manusia yang tiba-tiba hilang membuat sebagian manusia mendatangi dukun, lalu dukun yang sudah jelas-jelas budaknya setan mengarahkan manusia untuk melakukan ritual-ritual yang terlarang dalam Islam, seperti melakukan penyembelihan selain kepada Allah, hingga akhirnya jatuhlah manusia pada perbuatan syirik. Sedangkan dosa syirik tidak terampuni jika ia mati sebelum bertaubat. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.